Kisah Ashabul Kahfi, pemuda soleh, penghuni gua. Kisah ini disebutkan dalam Al-Quran, Surat Al-Kahfi ayat 9 hingga 26. Dalam kisah ini terdapat ujian keimanan dan pembuktian hari kiamat, bahwa sesuatu yang sudah mati akan dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada waktu yang ditentukan. Pada zaman dahulu, di suatu negeri hiduplah seorang pemimpin yang zalim bernama Raja Dicyanus. Selain zalim, raja ini juga kejam. Sang raja memerintahkan rakyatnya untuk menyembah berhala. Apabila ada yang menolak, maka akan dibunuh. Di tengah-tengah masyarakat, ada sekelompok orang yang tidak suka dengan kepemimpinan Raja Dicyanus. Mereka adalah 7 orang pemuda yang saleh. Para pemuda itu hanya beriman pada Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku sudah tidak tahan tinggal di negeri ini, apalagi kita dipaksa dengan menyembah patung-patung mereka, ucap salah satu ke-7 pemuda soleh itu. Aku juga, apalagi raja tidak segan untuk membunuhnya jika tidak melaksanakan perintahnya, jawab pemuda lainnya. Bagaimana jika kita mencari tempat lain untuk beribadah, ujar salah satu ke-7 pemuda itu. Sepertinya itu ide yang bagus, jawab pemuda lainnya. Kami setuju dengan usulmu itu, ucap seluruh ke-7 pemuda soleh itu. Baiklah kalau begitu, sebaiknya kita pergi besok pagi-pagi agar tidak ada orang yang melihat, sahut pemuda yang mengusulkan ide tadi. Keesokan harinya, 7 pemuda saleh itu meninggalkan negeri mereka dengan bersemangat. Para pemuda ini yakin bahwa keputusan untuk meninggalkan adalah petunjuk dari Allah agar selamat dari kezaliman raja. Bersama mereka ada seekor anjing yang mengikuti selama perjalanan. Setelah berjalan jauh, sampailah di depan sebuah gua yang sangat besar dengan dinding yang tampak tua. Sebaiknya kita beristirahat sebentar di gua ini, ucap salah satu dari kelompok pemuda soleh itu. Kau yakin? Apakah aman di dalam sana? Jawab temannya. Aku akan masuk ke dalam untuk memeriksanya, jawab si pemuda tadi. Salah satu pemuda itu masuk ke dalam gua. Tak lama kemudian ia keluar dari pintu gua dengan tersenyum. Satu persatu pemuda masuk ke dalam gua. Ke-7 pemuda itu berdoa agar mendapat perlindungan dari Allah, bagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat 10. Ya Tuhan, berikanlah rahmat kepada kami dari sisimu dan sempurnakanlah petunjuk yang lurus bagi kami dalam urusan kami. Ketika para pemuda itu beristirahat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan kuasanya dengan membuat mereka tertidur selama 309 tahun. Seperti yang disebutkan dalam surat Al-Kahfi ayat ke-25, dan mereka tinggal di dalam gua selama 300 tahun dan ditambah 9 tahun. Pintu gua menghadap ke sebelah utara sehingga sinar matahari tidak bisa menembus ke dalamnya. Dengan begitu, orang dari luar akan mengira bahwa gua ini tidak berpenghuni. Sedangkan anjing yang mengikuti mereka membentangkan kedua lengannya di depan pintu gua. Tak terasa 309 tahun telah berlalu. Allah membangunkan ke-7 pemuda soleh ini dengan tubuh utuh seperti sebelum mereka tertidur. Wahai saudaraku, sudah berapa lama kita tertidur? Tanya salah satu pemuda soleh itu. Aku kira sehari atau setengah hari, jawab pemuda lainnya. Lalu terdengar bunyi perut keroncongan. Tiba-tiba aku merasa lapar. Tidak adakah makanan yang bisa kita makan? Tanya salah satu pemuda soleh itu.
Sabarlah sebentar saudaraku, aku akan pergi ke pasar membeli beberapa makanan untuk kita semua, jawab pemuda lainnya. Ketika sampai di daerah permukiman penduduk, mereka mulai merasakan hal yang aneh. Bangunan, pakaian yang dikenakan orang-orang tampak asing, seperti baru pertama kali mereka lihat. Akhirnya, sampailah di sebuah pasar. "Wahai anak muda, apa yang kalian butuhkan?" tanya dari seorang pedagang. "Kami ingin membeli roti gandum dan buah anggur," jawab pemuda soleh itu. Lalu, pemuda kesatu mengeluarkan uang perak dari saku bajunya. Lalu, pedagang gandum terheran-heran melihatnya. "Uang apa ini? Uang perak ini sudah lama sekali. Dari mana kalian dapatkan uang ini? Maksudku, dari mana asal kalian sebenarnya? Aku baru pertama kali melihat anak-anak muda seperti kalian berbelanja di pasar ini," ucap heran dari seorang pedagang tadi. Kedua pemuda itu bertambah bingung mendengarnya. "Memangnya sekarang tahun berapa?" tanya pemuda saleh itu. "Itu sepertinya uang zaman dahulu," jawab pedagang gandum. "Jadi, apakah kita sudah tertidur selama bertahun-tahun lamanya?" ucap pemuda saleh itu yang semakin kebingungan. Pedagang gandum semakin bingung mendengarkan percakapan pembelinya. Tanpa sadar, tingkah mereka menjadi sorotan orang-orang di pasar. Kedua pemuda ini bergegas meninggalkan pasar. "Siapakah kedua pemuda itu, wahai penjual gandum?" tanya salah seorang warga. "Aku juga tidak mengenal mereka. Jika melihat uang dari yang mereka bawa dan pakaian yang dikenakan, mereka adalah manusia dari beberapa abad yang lalu," jawab pedagang gandum itu. "Aku yakin dengan mendengar bahwa mereka tertidur selama beberapa abad," lanjut penjual gandum tadi. "Apa? Kalau memang benar, tidak mungkin mereka masih hidup sampai sekarang," jawab warga yang tidak percaya. "Bagaimana jika kita laporkan saja perihal pemuda tadi kepada sang raja?" ucap salah seorang warga. "Benar, ayo cepat kita laporkan kepada raja," sahut para warga. Setelah beberapa abad berlalu, negeri yang tadinya dipimpin oleh raja yang kejam dan zolim berganti dengan raja yang adil. Salah seorang penduduk dan pedagang gandum menghadap pada raja untuk menceritakan dan melaporkan kejadian di pasar tadi. Kemudian sang raja menyuruh pengawalnya untuk menelusuri kepergian pemuda tadi. Sesampainya di gua, para pengawal melihat ketujuh pemuda itu sudah meninggal. Kemudian para pengawal kembali ke negeri mereka untuk melaporkan kepada raja. "Wahai baginda, jumlah pemuda semuanya ada 7 orang. Namun, sampainya kami di sana, mereka sudah meninggal," ucap salah satu pengawal. Jadi, cerita tentang ketujuh pemuda saleh yang hilang pada masa pemerintahan Raja Dikianus itu sungguhan ada. "Bawa aku ke sana, wahai pengawal," ucap sang raja. Sesampainya di depan gua, tampak seekor anjing besar mati di depan pintu gua. Raja beserta pengawal masuk dan melihat ketujuh pemuda saleh itu sudah tertidur untuk selama-lamanya. Wajah mereka tersenyum. Subhanallah, Maha Kuasa Allah atas segala sesuatu yang mematikan dan menghidupkan makhluknya. Ini adalah bukti bahwa hari kiamat sungguh nyata. Maafkan kami ya Allah yang sempat tidak mempercayai adanya hari kiamat. Sungguhnya kami termasuk golongan orang-orang yang zalim. Astagfirullahaladzim. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Kahfi ayat 21. "Dan demikian pula kami perlihatkan manusia dengan mereka agar mereka tahu bahwa janji Allah benar dan bahwa kedatangan hari kiamat tidak ada keraguan padanya," ucap sang raja sembari menyadari apa yang telah dialaminya. Demikian akhir dari kisah ini. Ashabul Kahfi adalah julukan bagi para pemuda saleh penghuni gua yang tertidur selama 309 tahun. Dari kisah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan beberapa pelajaran, di antaranya yaitu kita harus berani mempertahankan keimanan.